Perkara rumah waris 5 bersaudara salah satunya, yakni, Joli Agustina Tiono di Pengadilan Negeri Surabaya, menangis histeris setelah menerima salinan putusan peninjauan kembali atau PK dinyatakan kalah. Tangisan histeris Joli Agustina Tiono membuat beberapa staf di ruang informasi Pengadilan Negeri Surabaya, turut kebingungan. Tak hanya beberapa staf namun, juga tampak beberapa penasehat hukum yang sedang beraktivitas terpaksa turut larut guna menenangkan tangisan histeris tersebut. Usai beberapa waktu, keberadaan Joli Agustina Tiono sedikit mereda dan beralih di depan pintu masuk Pengadilan Negeri Surabaya, langsung terduduk secara lesehan sembari menceritakan kisahnya di hadapan para awak media. Dalam kisah yang dituturkan Joli Agustina Tiono, mengatakan, dirinya harus kemana lagi mencari keadilan. Tangisannya yang histeris lantaran, dalam perkara perdata yang bergulir di Pengadilan Negeri Surabaya, pihaknya bersama ahli waris yang lainnya, dinyatakan menang. Adapun yang dimaksud yakni, di persidangan salah satu keluarganya termasuk ahli waris telah menjual rumah orang tuanya tanpa sepengetahuan ahli waris lainnya, termasuk juga dirinya. Usai putusan di pengadilan tersebut, pihak lawan melakukan banding di tingkat pengadilan tinggi. Hasilnya, putusan pengadilan tinggi berbanding terbalik 100 derajat dari putusan Pengadilan Negeri Surabaya. Hal ini, membuat dirinya beserta ahli waris lainnya, melakukan upaya hukum di tingkat kasasi dan hasilnya pun, sama dengan pengadilan tinggi yakni, pihak Joli Agustina Tiono dan ahli waris lainnya, dinyatakan kalah. Upaya hukum Joli Agustina Tiono dan ahli waris lainnya, berlanjut hingga ke tingkat peninjauan kembali atau PK. Sayangnya, hasilnya pun, juga masih sama maka saat Joli Agustina Tiono menerima salinan putusan di tingkat PK langsung menangis histeris. Kalau sampai seperti ini pertimbangan hakim sampai mati saya tidak akan mendapatkan keadilan, tuturnya. Kru Basudewa TV di Pengadilan Negeri Surabaya, melaporkan. 51 alat bukti, alat 8 saksi aja tidak dipertimbangkan. Masa ada alat bukti yang tidak disaksi saya masukkan. Orang yang menjual bilang tidak menjual, orang yang tidak menjual dipaksa untuk menjual. Itu pertimbangan hakim. Kalau pertimbangan hakim begini, matilah cari keadilan saya sampai mati. Keadilan tidak pada kita. Ini mana ada begini nih, mana ada pertimbangan pemohon peninjauan kembali bisa menjelaskan ya tidak bisa menjelaskan. Ya saya menurut Pak Usman arah mulanya. Makanya Pak Usman menyarankan kasasi 2. Kasasi 2 itu apa? Kalau keputusannya hanya begini lagi, saya hanya taruhan nyawa saya. Itu aja. Begitu. Saya memang tidak bisa melawan kalian, tapi saya bisa melawan dengan nyawa saya. Itu aja saya. Saya bisa saya memang tidak punya apa-apa, tapi saya bisa lawan keadilan saya dengan nyawa saya. Jangan dinilai nyawa saya. Saya sudah capek lah saya. Boleh saya mau tangkap terserah. Saya tidak jadi masalah. bisa pindah divisi Tangkap deh, saya tidak peduli nyawa saya dan saya nyawa saya ini kan kok. Nyawa saya aja saya ini untuk keadilan ini. Saya kalau lima saya tidak melepaskan warisnya. Punya Tuhan apa? Tuhan di tangan hakim. Tuhan hanya di tangan hakim. Udah, hakim mau apa? Di tangan hakim bukan punya Tuhan. Tuhannya cuma di tangan hakim. Hakim mau menangan siapa? Tanpa alat bukti benar. Udah gitu aja. Astagfirullah, sambat, mau sambat tuh, mau sambat. Bagaimana saya mencari keadilan kalau keadilan hanya benarkan orang tidak masih punya alat bukti, tidak mempunyai saksi. Keadilan apa? Keadilan di tangan hakim. Membenarkan siapa? Gugat balik apa kalau sudah keputusannya begini terus? Saya tidak pernah masihkan alat bukti.
bukti yang tidak disumpah dimasukkan ke sana. Juli. Saya taruhan nyawa untuk semuanya. Mana ada pertimbangannya sama sekali tidak masuk di dalam alat bukti. Aduh Tuhan, hanya hakim itu yang hanya itu kan membuat apa punya mencari keadilan. Kalau pengadilan cuma memutuskan sama satu bukti yang aduh. Bisa dijelaskan. Jelaskan apa? Jelaskan bolak-balik yang gak begitu. Aduh. Karena kamu kok cuma dibilangin suruh ke mahkamah aku. Mahkamah aku bilang ada alat bukti dari sini yang aduh. Mana ada? Ya Tuhan, emang saya punya Tuhan betul. Tapi pengadilan adalah Tuhan yang hakim. Tahu nggak? Salah ada tahu aja. Mana aja tanpa alat bukti yang benar dimenangkan. Lihat sini ya sebab alat bukti saya semua ini. Di sana ya. Saya udah mau supaya semua lihat. Iya sama. Mas, ini mbaknya soalnya mau. Mana ada? Sini Ibu. Permisi, ini ibu. Mana ada? Saya sudah lapor ke presiden. Tapi kalau ini sama aja. Neng kono lho Mas. Neng kono lho. Mas neng kono. Tempatnya Di situ aja Bu. Nanti tak wis tenang tak. Tidak mau. Saya minta keadilan sama siapa? Saya mau lihat saya minta keadilan sama siapa? Mana alat bukti semua? Saya minta keadilan sama siapa? Saya minta keadilan sama siapa? Pelayanannya biar juga sama jalan Mas. Saya Ibu minta itu nggak keadilan mau. sama siapa? Saya minta lihat aja, lihat aja mana ada begini. Saya minta keadilan sama Jajannya nggak ono, siapa? kita masukin Saya bukti minta baru nggak keadilan ada. sama. Kalau ada pengadilan begini. Mana yang belum ada di sini? Saksinya udah berapa? Mana ada pengadilan begini? Mana ada? Mana ada? Pembeli namanya duluan dari penjual. Udah gitu namanya ada lagi namanya penjual pembeli lagi. Ini dimenangkan di pengadilan. Mana ada pembeli namanya duluan dari yang dianggap penjual lalu pembeli lagi. Mana ada? Mau ketemu itu. Mana ada? Mana ada? Apa sih itu punya dianggap penjual adalah penghuni yang tidak pernah mengakui penjual di pengadilan. Tapi hakim tetap kalau dia penjual. Matilah saya kalau kayak gitu, matilah saya. Lihat aja. Ini alat bukti segini kasasi. Masa ada pertimbangan? Kamu ada Kita makanya capek dimainin kayak gitu. ini nama kakak saya menjual ada di dalam sertifikatnya dicoret namanya tergugat Bambang Sugiarto, tapi dia bisa dimenangkan begini apa ini? Saya ini kasasinya itu alat bukti saya lampirkan semua, tapi pertimbangannya apa ini? Aduh, pertimbangannya saya tidak keluarkan alat bukti yang tidak disumpah, dia tulis pertimbangan itu. Coba bayangin kalian itu menjolimin kelewatan, tahu nggak? Terlalu. Pertimbangan ini ya lihat ini. Aman ini nggak ada, kenapa? Ini saya tidak pernah. Nggak ada. Bukti baru yang tidak diketahui kapan diketemukan dan tidak dilakukan penyumpah. Siapa yang nulis gini? Udah gitu, orang yang menjual kakak saya sudah mengakui di pengadilan bahwa dia memang menjual secara diam-diam dengan suaminya, tapi dibilang bahwa dia tidak menjual di pertimbangan. Sedangkan penghuni liar
di dalam persidangan ngomong tidak kenal apa penjual apa beli, tapi dipaksain katanya dia menjual. Saya tidak bisa membuktikan dalil saya. Kalau dalil saya alat bukti tidak bisa membuktikan, apa lagi yang ada harus dibuktikan? Apalagi yang harus dibuktikan? Kalau ini perkara abu-abu, oke lah kalian mainkan. Perkara saya itu perkara jelas sekali bahwa 5 ahli waris yang tidak pernah melepaskan hak warisnya. Pertimbangannya seenaknya sendiri. Waktu kasasi bilang alat bukti dan saksi adalah penghargaan saja. Sekarang malah lebih celaka lagi, saya memasukkan alat bukti yang tidak disumpah. Bagaimana itu saya itu? Kalau pengadilan begini, apa yang kita perlukan dari pengadilan? Saya bilang pantesan banyak mafia tanah, pantesan banyak begini. Saya tidak peduli kok sekarang. Kita udah pernah konferensi juga. Ibu mau dirilis sama teman-teman. Kita ini mau dirilis sama teman-teman. Ayo, boleh saya masukkan Ayo, biar dimasukkan media. Ayo, biar viral. Ayo, Pak bantu. Pak bantu biar viral. Saya ini teman-teman. Ayo, silakan. Ayo, silakan. Ayo, Mas. Ini baru hilang. Saya minta keadilan buat siapa? Siapa saya minta keadilan buat siapa? Mas, rilis aja kita. Sama teman-teman nanti biar ini. Sampai nanti memberikan statement. Gitu loh, ditunggu teman-teman media di depan. Ayo, silakan. Ayo. Jawabannya apa yang disampaikan sama biar di baru sama teman-teman dibiarkan masuk ke media. Nggak usah terima kasih sama saya ya, biar dibantu ini sama teman-teman ini. Ayo itu biar tenang ibu. ya, saya paham itu sampai kalau nggak gini nggak selesai itu teman-teman pada hilang nanti. Ngomong itu teman-teman di depan itu kalau mau dirilis. Bukan, maksudnya jawabannya itu putusan itu ngawur-ngawur. Membela Pak. Ini sama teman-teman. Ayo Tuhan sayang ibu, ayo ya, kita sambil berdoa. ibu punya Tuhan kan? Ya udah, kalau ibu punya Tuhan, Tuhan pasti akan membantu. Yang tenang, ibu yang tenang. Yang tenang dulu, ibu yang tenang. Nanti kalau ibu memberikan narasi, Udah kalau dilihatin itu PK-nya itu lihat ibu lihat aja. Nggak apa-apa, buka aja. ya. Buka aja satu-satu. Itu jelas semua, gamblang. Kita nggak perlu ngomongin yang belum buka di depan. Kita masuk. Rilisnya di depan. Rilis saja Bu, soalnya banyak teman-teman media. Biar enak terungkap semua dari media. Ayo. Biar ini sama teman-teman media. Ayo silakan. Ayo bawa berkasnya. Udah nggak mau, nggak usah Pak, nggak usah. Wes nggak usah. Jangan nangis. Saya sudah melaporkan ke Presiden. Saya sudah bikin surat Pak Presiden tentang masalah kasasi saya dengan nomor ini Pak. Saya sudah melaporkan. Saya sudah melaporkan ke Bapak Presiden ini.
Kalau itu satu bulan saya sudah pernah melaporkan Bapak Presiden. Udah gitu saya dapat panggilan Bareskrim, tapi Bareskrim sampai sekarang saya tidak ada kelanjutannya. Tidak aja ya. Udah gitu ada. Ini saya atas nama Petok aja, atas nama papa saya, tapi bisa dibikin akta jual beli. Nih, Petok aja nama papa saya tuh Tuisun. Itu Petoknya. Dasar dia bikin sertifikat juga. Dasar bikin sertifikatnya itu pakai nomornya ini, tapi pakai Petok yang tidak terdaftar. Coba Bapak bayangin, mana semua barang bukti saya semua ini. Aku mesti Bu, jenengan kan pakai PH Bu ya? Iya. PH-nya di mana Bu? PH-nya nggak ikut, saya percuma, saya pakai PH juga saya dikalahkan. Ini adalah kakak saya, ada akta jual beli antara perikatan antara kakak saya yang menjual setara pihak dengan tergugat Bambang Sukihartono. Ini sudah ada jelas nih jelas namanya ada. Nah ini Petoknya papa saya, Tio Tesun adalah papa saya, tapi dipakai Petok yang bikin sertifikat Petok yang tidak terdaftar. Tidak terdaftar. Coba bayangin, mana saya punya semua alat buktinya. Alamat objeknya ini mana Bu? Apanya? Alat objek. Alamat. Objeknya Raya Masrid 105 Surabaya. Raya Masrid 105 Surabaya. Nah ini papa saya membelinya sama orang ini, Dewi Asma. Jadi begini, singkat cerita bahwa papa saya tahun 61 membeli kepada Dewi Asma, membeli tanah di Raya Masrid 105 di Durus itu sama Dewi Asma tahun 61. Itu ada pelepasannya, tidak ada. Nah tahun 88 kakak saya secara sepihak menjual kepada Bambang Sukihartono dengan akte ini, dengan akte pelepasan ini, akte pelepasan ini. Akte pelepasan ini, kakak saya sepihak menjual kepada Bambang Sukihartono dengan akte pelepasan ini. Nah sekarang orang yang pernah tahun 61 menjual kepada papa saya, ya kan, menjual lagi seolah-olah menjual kepada Bambang. Jadi Bambang melakukan pembelian dengan objek satu objek dengan penjual yang berbeda. Adakah objek yang satu dibeli oleh Bambang Sukihartono dengan penjual yang berbeda? Nah, tapi ini dimenangkan di pengadilan. Ini orang yang sudah menjual kepada kakak saya. Ahli warisnya berapa Bu? Ada 5. Ada 5, sama nomor berapa? Saya nomor 5. Sama nomor yang 4 kemana? Yang nomor 4 pertama kali datang juga. Kan ada yang di kerja, ada yang di Jakarta, ada yang di Babat. Terus pertama kali selama langkah sampean seperti ini, apakah ada surat kuasa dari keluarga sampean? Ada. Dari awal ada. Dari PH-nya sudah dicabut atau bukan? Karena saya kan pikir ambil ini salinan keputusan biaya saya. Salinan. Ya, saya ambil salinan dan keputusan saya tidak sesuai dengan ini. Katanya disarankan PK2. Kalau PK2 itu kalau hanya keputusannya begini lagi, alat bukti dan saksi hanya penghargaan saja. Kalau alat bukti dengan saksi sebagai penghargaan kata pertimbangan hukum, ya matilah saya mencari hukum apa? 51 alat bukti saya dengan 8 saksi kata kasasi itu hanya perdagangan saja. Ternyata di PK saya dimasukkan alat bukti yang tidak pernah saya masukkan. Bu, nomor kasasinya dulu berapa Bu? Nomor kasasi saya 262K. Terus PK-nya? 1247 2022. 2022 ya? Kasasi tadi berapa? PT 1247. Kasasinya 262K. Terus? Nah, 262K. Kalau PK-nya 1247, PK 2022. Mau tutup tahun diputuskan. Mana ada putus tahun menutupkan seperti target setoran. Nih, saya diputuskan di tanggal
30 Desember tahun 22 dan baru dikasih saya relasinya di bulan Mei. Bu, sisilah ahli waris 6 orang itu siapa saja, Bu? Saya Roni Freddy Yono, kakak saya, Leli Juliana yang menjual secara diam-diam. Pas itu Mary Leonita Tiono, Paso Hendrik Robert Tiono, dan saya Joli Agustina Tiono, dan terakhir Yuka Magdalena Tiono. Dari keluarga sama yang menjual tadi itu siapa? Leli. Yang menjual itu kakak saya, Leli Juliana Tiono. Tapi ada pengakuan? Ada di dalam persidangan. Tertulis? Tertulis. Dan PH-nya datang dan juga di Bunyinya apa, Bu, pengakuan itu? Menjualnya, yaitu dia menyerahkan perikatan jual beli ini, menyerahkan ini. Dia menyerahkan ini. Notarisnya siapa itu, Bu? Notarisnya si Guan Ho. Salah. Notaris Stefanus Sindunata. Stefanus. Nah, ini tapi yang anehnya Sindunata melakukan jual beli ini. Sindunata juga ini juga Sindunata, tapi ini Sindunata juga. Jadi Sindunata itu Jual beli warisan ini tanpa ada persetujuan ya, Bu, dari ahli warisnya. Persetujuan. Dan juga ini tergugat itu punya ini samping depan sama belakang aja berbeda. Depan dan belakang berbeda. Mana ada nih, beda kan? Ini stempelnya berbeda. Stempel masa ada satu notaris melakukan stempel yang berbeda depan dan belakang, juga stempel dengan di BPN. Itu beda nomornya atau beda nama notarisnya, Bu? Notarisnya sama. Oh. Semuanya sama. Cuman capnya beda. Oh. Dan Sindunata kakak saya menjual pada Bambang Sugiarto dengan Stefanus Sindunata. Orang yang jadi penghuni liar dipaksain untuk menjual seolah-olah Bambang Sugiarto dengan Stefanus Sindunata kan juga. Coba ini dari ini aja sama ini berbeda. Ya, ini kan beda kan, Pak. Ini dengan ya ini semua ini atas namanya papa saya semua. Bunyi putusan apa, Bu? Bunyi putusan Bunyi itu? putusan yang mana, Pak? PK ya? PK kan? Putusan PN aja dulu, Bu. Oh, PN. Bunyinya gimana, Bu? PN. Kalau putusan PN putusan PN mengabulkan gugatan para penggugat sebagian, menyatakan bahwa penggugat dan tergugat itu adalah ahli waris yang dari pemilik bangunan Raya Kedurus 105 Jajar Tunggal, sudah diakui sebagai ahli waris. Ya, maksud menyatakan tergugat 1 Bambang Sugiartono, tergugat 2 Marsini, tergugat 3 Leli itu telah melakukan perbuatan melawan hukum. Ya, menyatakan akte jual beli dan turunannya itu beralamat itu yang diterbitkan Sindunata yang dahulu Raya Kedurus 105 itu cacat hukum, tidak mengikat. Sudah menyatakan sertifikat itu, sertifikat yang diterbitkan yang pakai petok yang tidak terdaftar itu diterbitkan melakukan mempunyai ini tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. Masuk tergugat 1 mengosongkan, mengembalikan, ya kan? Bu, intinya dari hasil. Lalu setelah putusan PN? Ya PN itu mengabulkan. Setelah putusan PN? Setelah PT kalau PT ini menolak putusan PN dengan waktu 2 bulan saja tanpa alasan. Tidak ada alasan apapun. Pertimbangan PT menolak itu apa, Bu? Pertimbangan menolak pertimbangan menolaknya ini pertimbangan menolaknya saksi hanya pribadi,
pendapat pribadi. Saksi-saksi itu hanya pendapat pribadi dan tetap orang yang tidak menjual dipaksa untuk menjual. Marsini juga bikin surat pengaduan, tidak dipertimbangkan sama sekali. Dewi Asma, orang yang penghuni liar yang tidak menjual, dipaksa untuk ini. Dia di dalam pengadilan mengaku tidak mengenal Bambang Sugihartono sebagai pembeli, tetapi dipaksain untuk sebagai penjual di dalam pertimbangan itu. Terus setelah PT? Nah, setelah PT kasasi demikian. Kasasi yang mengajukan kasasi sampean? Saya juga dengan semua lima saudara. Itu pertimbangan alat bukti dan saksi-saksi adalah penghargaan saja. Pertimbangan itu aja. Jadi tidak ada penghargaan, tidak ada seperti di PN itu tanya alat bukti ini tidak. Bahwa semua alat bukti adalah penghargaan saja. Dan tetap orang yang tidak menjual dipaksa untuk menjual. Dia sudah melakukan hearing dan juga PK demikian juga. Bahkan saya tidak kasih alat bukti baru ditulis alat bukti. Saya hanya kekhilafan hakim karena semua pertimbangan hukum hakim itu tidak mempertimbangkan alat bukti saya dan saksi-saksi. Itu jadi, ya. Bapak udah lihat semua ini. Putusan kasasinya seperti itu ya? Ya, PK-nya juga gitu. Oh, sampai PK lagi dia. PK. Dan saya disarankan PK2. PK2 kalau keputusan begini lagi. Saya kan nggak bisa. Bunyinya apa dalam putusan PK itu? Menolak permohonan peninjauan kembali dari para peninjau kembali Roni Freddy, Mary Leonita, Hendrik Robertiono, Joli Agustina Piono, juga Mararena Piono. Menghukum membayar 2,5 juta. Sudah gitu aja. Pertimbangan. Nggak ada apapun. Bahkan orang yang tidak menjual dan di dalam pengadilan tidak mengaku di bawah sumpah tidak menjual dan tidak mengenal Bambang Sugihartono dipaksa di dalam ini menjual. Pokoknya begitu, Pak kau menjual. Dia tidak bilang menjual. Dan kakak saya ada alat bukti kan ini semua menjual. Dibilang tidak menjual. Jadi dibulak-balik begini. Terus harapan Ibu atas putusan ini? Saya tentu saya mendapat keadilan yang memang seharusnya itu tanah itu sudah saya tinggalin belasan tahun sebelumnya. Tapi yang menguasai objek sekarang, Bu? Sekarang yaitu Bambang Sugihartono dan waktu itu saudara saya diusir semua sama Bambang Sugihartono. Dengan dasar sertifikat tidak punya uang. Jadi kita tidak bisa tahu apa-apa. Saudara saya semua diusir dan dikunci. Maksudnya kosong sekarang? Sekarang di katanya Avian, chat Avian. Langsung dikontrakkan siapa nggak tahu tuh. Dasar untuk mengusir keluarga saya itu apa? Dasar itu pada situ ada, saya tidak tahu pada situ saya udah pindah. Jadi kita tidak punya uang untuk upaya hukum, tidak mengerti lah maksudnya. Jadi waktu diusir ya pergi aja. Kakak saya sampai sekarang tidak punya rumah. Itu aja. Jadi sampai sekarang kakak saya tidak punya rumah. Jadi Bapak melihat jadi semua ini atas nama papa saya tidak dipertimbangkan sama saya. Ini kakak papa saya. Padahal dia membuat sertifikat itu dasarnya ini, nomornya ini. Membuat sertifikat. Tapi pertimbangannya tidak ada. Apa maksudnya? Ininya yang tidak terdaftar dimasukkan. Yang papa saya mutasinya tidak dimasukkan. Nah ini kakak saya. Nah ini ada 3 cap yang berbeda ini. Nah kalau ini beda, ini sama yang ini ada nama kakak saya di dalam BPN. Kan tidak mungkin dong, ya kan? Ada nama kakak saya masih tercantum, masih ada riwayatnya. Tapi tidak di iniin Pak. Ini. Nah ini kan kelihatan semua. Rekayasanya kelihatan ini mana ada cap ini beda sama cap ini. Jadi cap BPN beda, cap notaris di BPN beda dengan cap yang akta jual beli pembeli yaitu tergugat Bambang Sugihartono. Capnya dalam satu akta jual beli depan dan belakang beda. Dan juga orang yang tidak menjual dipaksa untuk menjual dalam pertimbangan hukumnya.
Jadi begitu, kalau saya begitu kan, saya Bapak sudah lihat alat